Pemirsa, Aminah Hana Nur Atta, putri dari pasangan selebriti Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, kerap menarik perhatian publik. Wajah gemas Aminah selalu berhasil bikin warganet gemas dan jatuh cinta pada Aminah. Ya, melalui kanal YouTube pribadinya, Atta kerap mengunggah video saat dirinya tengah bermain dengan Aminah. Ya, Aminah seringkali terlihat bermain dengan kucing peliharaan Atta dan Aurel. Tentu saja, saat Aminah bermain dan melihat kucing, selalu dalam pengawasan Atta dan Aurel. Meong. Hari-hari, setiap hari lihat kucing, lihat burung, lihat kucing, lihat burung. Meong gitu. Pus, gitu. Tapi takut. mau kucing gitu deket tapi takut. Meong, ayo aduan. Iya, ayo serang. Tuh kucingnya tuh. Dia senangnya gini ya, tuh. Lihat kucing aja, kalau nggak dia teriak-teriak, ah. Baik Atta ataupun Aurel sangat senang melihat tumbuh kembang Aminah. Aminah memang saat ini tengah aktif bergerak dan sudah mulai berani merangkak sendiri. Aksi gemas Aminah saat belajar merangkak berlanjut saat Atta mengajak Aminah untuk bermain di pinggir kolam renang. Saat diajak main air di pinggir kolam renang, terlihat sesekali Aminah ingin berenang. Namun saat itu Atta melarang Aminah lantaran Aminah sudah mandi sore. Tak hanya suka bermain air, Aminah juga sudah mulai aktif bicara bahasa bayi. Dimakan air kolam. Udah beres. Udah. Segini aja ya. Mau lagi. Nanti ya kalau udah anget airnya papa berenang, oke? Coba disuruh duduk, dia masuk sendiri nggak ya ke air? Tuh masuk sendiri. No main air, oke? Sampai begini mau berenang. Kamu udah mandi kata sus, nggak boleh berenang. Udah nggak usah ya. Oke? Mau berenang lagi saya ngeliat. Udah. Ya, pada tanggal 22 Februari 2023 mendatang, Aminah akan genap berusia 1 tahun. Kabarnya Atta dan Aurel akan menggelar pesta ulang tahun untuk Aminah. Lantas seperti apa persiapan Atta dan Aurel jelang ulang tahun Aminah? Benarkah keduanya akan membuat pesta mewah? Mengingat Aminah merupakan cucu sematawayang dari 3 keluarga besar. Apa rencananya untuk ulang tahun Aminah? Sudah ada toyangan? Udah pokoknya lucu, seru dah. Mamanya yang bikin mamanya. Akankah nanti konsepnya mewah banget, Pak? Enggak, yang bikin lucu. Yang penting Memang Atta dan Aurel sudah menyiapkan konsep untuk ulang tahun pertama putrinya. Namun dari semua hal, Atta mengungkap yang paling penting adalah rasa syukur atas kesehatan Aminah. Atta juga meminta masyarakat memberikan doa terbaik bagi putri kecilnya. Sebagai ayah, dirinya berharap Aminah bisa tumbuh menjadi anak yang lucu, sehat, serta bahagia. Alhamdulillah sehat semuanya, doain buat Aminah karena bentar lagi dia mau ulang tahun. Jadi semoga di 1 tahunnya nanti dia semakin jadi anak yang lucu, anak yang sehat, anak yang bahagia. Amin. Perkembangannya bagus, terus semakin bisa banyak lucunya, makin banyak yang dia bisa. Walaupun kadang-kadang kok kayaknya umur segini kok lebih cepat bisanya gitu. Jadi berkahlah buat kami. Pemirsa, aktor Iko Uwais mengalami cedera saat menjalani syuting untuk film terbarunya di daerah Bogor, Jawa Barat. Jika biasanya Iko hanya mengalami cedera ringan seperti robek di pelipis hingga keseleo, kali ini Iko mengalami cedera parah, yakni mengalami luka bakar. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Agustus 2022 lalu, di mana saat itu Iko berada dalam satu adegan, di mana di adegan tersebut ada scene dengan bom dan Iko berada di kobaran api. Adegan tersebut memang cukup berbahaya hingga membuat Iko mengalami luka bakar yang cukup parah, yakni tangan kanan grade 2, bagian wajah grade 1, serta tangan kirinya grade 3.
tangan grade 2, muka grade 1, yang tangan kiri grade 3. Ya, levelnya tuh level kayak luka yang terlalu apa ya? Yang dalamnya mungkin gini, waktu pas keadaan kejadian itu memang saya nggak tahu kan, cuman saya boom adegan, saya terusin apa adegannya saya selesaikan. Itu saya mau coba untuk profesional, walaupun memang rasanya seperti nauzubillah min dzalik, jangan sampai ente ngerasain semua. Dan mereka memang menyerahkan ke saya karena kan mungkin produksi ini kan nggak begitu paham untuk adegan stunt gitu kan. Saya paham deh, cuman ya balik lagi perhitungannya, ada beberapa perhitungan, akhirnya saya agak sedikit miss sama perhitungan mereka, ke distract sedikit. Semua pas bilang syuting baik lagi, apa udah bro, ngapain mau bahas lagi, udah kejadian sekarang gue masih syuting lagi, aman kan? Udah aman. Itu nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dihindarin, udah kejadian. Adegannya ada adegan stunt lah mbak. Alhamdulillah proses berjalannya waktu akan pulih. Bekas itu kenang-kenangan, itu kebanggaan buat saya. Kalau misalkan ada bilang, nggak dengerin gue sih, harusnya gini, harus gini. Bro, lu bukan Tuhan. Yang orang aja ada umurnya. Jadi apapun keputusan orang yang bilang, lo nggak dengerin gue selamat segala macam, lu bukan Tuhan. Minimal tuh apa yang dilakukan, saya melakukan apapun semua pekerjaannya profesional dan totalitas. Jadi kalau saya mengerjakan sesuatu nggak 100% tapi 300% untuk apa ya, bisa dibilang bikin senang klien, lawan main, dan environment, vibes di lingkungan itu senang kan, orang pasti otomatis kan suka kerja sama kita itu. Ya, meski luka yang dialami cukup parah, namun Iko tetap berusaha profesional dan menyelesaikan syuting hari itu. Diketahui Iko memang jarang memakai stuntman di setiap akting laganya. Usai menyelesaikan adegan, Iko pun langsung menuju ke rumah sakit terdekat lokasi dengan naik mobil ambulans. Lantas benarkah saat kejadian, Audi hitam sang istri dan kedua anaknya tengah berada di lokasi syuting? Benarkah Audi sempat menangis dan panik saat Iko mengalami luka bakar? Ini ada salah satu ya kecelakaan, itu balik lagi. Kita nggak bisa hindari, namanya takdir. Allah bilang saya mau hindar segala macam. Kan ada stand double, kan ada ini segala macam. Kita nggak bisa pungkirin itu mbak. Ada kebetulan memang pas lagi syuting itu keluarga lagi pada nonton. Ada istri, ada anak, keduanya dia visit, dia mau nonton, boom dikamerain. Loh, ternyata pas keluar saya sendiri yang melakukannya itu. Biasanya kan memang kalau produksi memang sih biasanya kan menyiapkan yang safety-nya ya. Cuman kalau saya pribadi pekerjaan yang menurut saya bisa saya lakukan sendiri. Kenapa enggak? Kalau misalkan kepuasan sendiri kan, kalau misalkan bukan saya nih, jadi ada kepuasan yang nggak sesuai. Itu emang nggak ada yang bisa nahan. Pas di keluar lakuin semua selesaikan supaya jangan sampai ada retake gitu kan. Udah, saya sempat lihat playback, aman, oke, saya jalan ke rumah sakit sendiri. Langsung saya naik ke ambulan, Pak, boom, jalan. Untungnya lokasi ke rumah sakit itu lumayan ya 500 meter lah, dekat gitu di daerah Bogor aja. Jadi pas kejadian, boom, ledakan. Memang waktu itu sebetulnya saya ini nggak pernah saya buka di publik ya, mungkin nggak ada yang tahu. Itu aja pas kemarin ada bukan pengalaman, maksudnya saya menjaga etiket baik gitu. Nggak, waduh saya kecelakaan semua, aduh. Yang penting selamat, project berjalan lancar dan selesai gitu. Ini recovery-nya sebulan lah. Jadi pada saat kejadian ada eksekusi operasi untuk dikelet kulitnya yang kebakar itu, tapi dibersihin sama kain kasar. Gitu. Jadi ya sebulan. Tadinya kan warna muka juga berubah kan, tapi akhirnya waktu recovery lumayan alhamdulillah cepat sih betul. Nangis sih. Soalnya belum pernah yang sefatal ini sih. Cuman dibilang fatal sih ya, karena kan memang beda ya kalau misalkan luka lebam ataupun kesleo terus kena. Saya juga ada beberapa kayak di sini kan ada pelipis pecah. Itu kan pasti kan salah satu resiko yang saya kerjakan itu. Jadi aman-aman aja. Jadi saya juga mau meyakinkan keluarga aman. Kalau pernah dia pernah bukan tulang belakang, agak sedikit sakit, jadi kayak
kayak pinggang sakit gitu kan, ini apa urat apa tulang gitu kan, ternyata cuma urat doang, ya itu biasalah kalau buat masalah urat tegang ataupun salah urat geser sedikit itu nggak ada masalah. Cuman kalau buat di kayak MRI gitu kan, pernah sih, cuman dilihatnya semua masih bagus, tulang pada tempatnya pada tempatnya bro. Untungnya kepala sama kaki bisa. Kalau satu kan aneh gua. Jadi semua kalau dilihat dari secara MRI itu masih bagus-bagus aja sih. Pasca kejadian, syuting film tersebut sempat dihentikan 1 bulan sambil menunggu Iko recovery. Ya, meski mengalami luka bakar, namun tak membuat Iko kapok untuk kembali melakoni adegan-adegan action. Diketahui selama ini Iko memang salah satu aktor laga terbaik di Indonesia yang kerap membintangi film bergenre action dengan adegan berbahaya dan menantang. Kepada awak media, Iko mengungkap cedera yang dialami adalah hal wajar bagi seorang aktor seperti dirinya. Pekerjaan saya syuting sebagai action star nggak luput dari cedera ya, apalagi bersentuhan fisik yang secara langsung. Itu bisa dibilang tuh sangat biasa sih Mbak. Jadi pulang syuting, pulang kerja lebam, banyak biru-biru dan kesleo lah, salah urat dan pegel-pegel. Itu makanan istri memang pas pulang, jadi minta tolong pijitin. Itu sih sangat biasa sih Mbak, buat masalah cedera. Kalau setiap namanya berbenturan, pasti otomatis kan ada aja yang sakit, ada aja yang kelihatan biru. Kenapa ya? Udah nggak berasa, oh biru gitu. Pasti ada. Cuman yang fatal alhamdulillah sejauh ini sih belum. Jadi memang sih kita menyesuaikan untuk stand di sana, ataupun dari pihak produser ataupun studio menyesuaikan saya. Kalau misalkan masih bisa saya kerjakan, apalagi setiap proyek alhamdulillah di luar ataupun di sini ataupun di Hollywood, walaupun sudah ada tata geraknya, penanggung jawabnya, mereka menyerahkan ke saya seperti apa eksekusi nanti di lapangan. Soalnya kan di set pada latihan sama di set itu beda. Nanti kalau misalkan pas kita lagi shoot, pas nembak, sutradara kan pasti otomatis kan ada beberapa shot angle yang ekstrim, nggak mungkin mukanya kan diganti. Jadi kalau buat masalah adegan fighting, ya semua saya lakukan sendiri. Tapi kalau misalkan shotnya long shot, ada istilahnya long shot, kalau tetap kelihatan mukanya, kita nggak mungkin ganti kan gitu. Jadi sejauh ini masih aman, ya saya lakukan semua. Itu kepuasan batin lah, batin. Ya, sejak kejadian tersebut, Iko mulai membatasi adegan action yang dilakukannya, terlebih jika adegan tersebut ada hubungannya dengan api. Tak hanya itu, anak-anak Iko dan Audi juga sudah melarang Iko untuk beradegan ekstrim lagi. Reaksinya, melihat kondisi seperti dia sebetulnya orang yang bukan nggak peduli, gimana ya, emosinya udah nggak bisa terkontrol, cuma bisa diem dan nangis aja udah. Sampai yang saya nggak kuat sih, anak sebenarnya pas banget lagi ngelihat, boom, benar-benar ngelihat pas lagi adegan gitu. Jadi aduh, makanya setiap adegan, Pak jangan ya, anak yang satu yang kedua, Pak please jangan lakukan itu lagi ya Pak, yang api-api. Soalnya dia trauma, dia ngeliat kejadian pada saat sesungguhnya gitu kan, pas keluar, Papa kebakaran kayak gitu. Tapi ya itu balik lagi, mungkin saya bilang sama istri kan, kalau api saya nggak tidak, mungkin yang lain masih bisa gitu. Tetap nggak boleh juga. Trauma nggak, itu kan mindset. Semua yang dibilang trauma tuh nggak ada trauma bro, mindset.